Ibadah anak kelas besar tanggal 14 Maret 2021. Selamat karena percaya. Salam adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anton dan Kak Lili. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami siap memuji namamu, haleluya. Amin. Nah, tema kita minggu ini adalah selamat karena percaya. Dan password kita adalah Jesus my superhero. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hore! Hanya satu jalan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mau memuji Tuhan. Yesus kita panggil adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita panggil lagi adik-adik. Yesus, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, seperti lagu yang kita bawa ini, biarlah kita terus memanggil Yesus, biar dia juga menghapusi dosa kita. Dan mari adik-adik siapkan hatimu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama
Kak Yuli. Shalom, adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi deh. Kakak bahagia bisa melayani kamu yang ada di rumah. Oh ya, siapa yang masih ingat minggu lalu tema kita cerita tentang apa ya? Ya, betul. Kita masih di dalam tema keselamatan. Yesus datang memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Biasanya yang perlu diselamatkan itu orang-orang yang dalam bahaya atau kondisinya baik-baik saja ya. Pastinya orang-orang yang dalam bahaya dong. Kalau bisa dibilang siaga 1. Coba pikir sebentar, kira-kira kita sedang dalam bahaya apa ya? Padahal kita kan baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Jadi adik-adik, tanpa Yesus kita ini ada di dalam bahaya. Ayo apa? Yang mau tahu? Kita buka dulu di dalam Roma yang pasal yang ketiga ayat 23 dan Roma 6 ayat 23a. Begini firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau yang pasal 6 ayat 23a-nya, sebab upah dosa ialah maut. Jadi, karena kita semua telah berdosa, kita menerima upah maut atau kematian. Kalau di bumi, kematian yang diterima itu adalah hubungan Allah dan manusia itu terputus. Tetapi kalau di kehidupan kekal, kematian yang kita terima adalah neraka adik-adik. Nah, itulah yang kakak maksud kita di dalam bahaya. Kalau mau diumpamakan seperti ini adik-adik. Anggaplah ini lumpur, kotor, dan manusia ada di dalamnya. Ketika manusia hendak keluar berusaha dengan kekuatan dan usahanya, lumpur ini akan terus menarik manusia itu dan manusia tidak bisa dengan kekuatannya keluar dari lumpur ini, justru semakin tenggelam. Begitulah dosa adik-adik, dengan sekuat tenaga, dengan upaya apapun yang kita lakukan, tidak bisa menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Jadi, adik-adik, agama, perbuatan baik, amal ibadah, atau apapun itu tidak bisa menyelamatkan hidup manusia atau menghapus semua dosa-dosa yang sudah dilakukan manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, hanya di dalam Yesus, manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 berkata, jika kamu percaya di hati dan mengaku di mulut bahwa Dia adalah Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan percaya di hati dan mengaku Yesus di mulut kita, maka seketika itu kita akan diselamatkan. Kita tidak turut di dalam penghukuman. Nah, adik-adik,
Ketika kita diselamatkan, Yesus akan membawa kita ke suatu tempat. Tempat apa itu? Tempat itu adalah tempat di mana Yesus berada. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kak Yuli mau bertanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Apakah ketika kamu meninggal nanti, kamu percaya ada di sorga? Kalau kamu sudah percaya, itu berarti kamu sudah menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Tetapi buat adik-adik yang belum percaya, Kak Yuli akan menuntun kamu di dalam doa. Kamu ikutin doa Kak Yuli ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya di dalam hidupku. Jadilah penguasa tunggal di dalam hidupku. Aku mengaku di mulut, percaya di hati, Engkaulah Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, baca ayat hafalan ini terus sampai menjadi rema dalam kehidupanmu. Terimalah berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan,